Halo adik-adik mahasiswa semua, kembali bersama Bu Yani dalam kuliah uji sensoris. Kali ini kita akan membahas tentang sampel dalam uji sensoris, bagaimana kita mempersiapkan dan menyajikan sampel dalam pengujian sensoris. Yang pertama perlu kita ketahui adalah metode sampling yang perlu kita lakukan. Setiap sampel dalam uji sensoris harus mewakili keseluruhan produk yang ada yang sedang kita kaji. Jadi kita perlu mengambil sampel sedemikian rupa supaya sampel kita lebih dulu mungkin tidak ada perbedaan dari satu perlakuan yang sama. Misalnya Anda punya yogurt dan Anda produksi satu perlakuan itu dalam beberapa wadah, satu perlakuan. Nah, sebelum uji sensoris ini harus di-mixing dulu ya hasilnya, yogurt yang dihasilkan seperti itu supaya sampel yang kita ambil yang akan nanti diuji dalam pengujian itu seragam. Itu yang perlu kita lakukan. Kemudian selain metode sampling, kita perlu mengetahui hal-hal penting yang perlu kita pahami dalam penyiapan sampel. Yang pertama adalah perlu dalam penyimpanan sampel, mungkin ketika kita punya produk belum kita uji, perlu masa penyimpanan atau perlu disimpan dulu. Nah, penyimpanan harus memperhatikan supaya selama penyimpanan ini tidak ada bau dan rasa yang masuk di luar produk, di luar bahan yang diuji. Jadi misalnya Anda punya sampel yogurt tadi ya, Anda simpan, hari ini sudah panen yogurtnya, uji sensorisnya besok. Maka harus disimpan dulu kan di dalam lemari pendingin. Nah, di dalam lemari pendingin nggak boleh berdekatan dengan bahan-bahan yang berbau tajam, misalnya durian, ya, yang akan mempengaruhi bau dan flavornya. Sehingga kita bisa menghindarkan produk dari pengaruh bau dan rasa yang berasal dari luar, yang bukan faktor yang diteliti. Kemudian tidak disarankan adanya penambahan bahan lain yang akan mengubah karakteristik sampel. Di dalam pengujian sensoris, kalau memang kita hanya akan menguji atribut sensoris yang murni ada di produk, ya jangan ditambahkan bahan-bahan lain. Misalnya pada yogurt tadi, kalau kita sedang menguji atribut sensoris yogurt yang plain, ya tidak perlu diberi penambah rasa, ya. Jadi ya yang plain saja kita gunakan untuk uji sensoris. Kemudian perlakuan untuk semua sampel harus sama atau identik. Misalnya perlu ada pengolahan pendahuluan sebelum disajikan dalam uji sensoris. Misalnya kita punya sampel kerupuk. Maka suhu penggorengan, lama menggoreng, itu harus sama pada semua sampel. Supaya tidak menimbulkan faktor lain selain faktor yang diuji yang itu berpengaruh di dalamnya. Kemudian pada uji kesukaan, kita perlu menyajikan sampel sebagaimana sampel itu dikonsumsi secara normal. Misalnya kita punya produk sirup, dan sirupnya dilarutkan dalam air dengan proporsi jumlah air dan sirup yang sebagaimana seharusnya disajikan sesuai dengan saran penyajian dari produk itu. Nah, kemudian mungkin ada beberapa sampel dalam pengujian sensoris yang membutuhkan bahan pembawa atau carrier. Contohnya apa? Kalau kita akan menguji sampel dari saus sambal misalnya. Wah, kalau saus sambal, panelis bukan mencicipi sambal itu sambal saja, tapi sebagaimana saus sambal itu biasa digunakan, misalnya menggunakan kentang, menggunakan french fries, ya. Jadi ada bahan pembawa yang digunakan pada pengujian sampel tertentu yang memang membutuhkan bahan pembawa. Contoh lainnya adalah produk selai. Tidak mungkin kan panelis menguji selai, ya selai begitu saja, tapi kita perlu ada bahan pembawa, carrier, sebagaimana selai itu biasa digunakan, misalnya menggunakan roti tawar. Ini yang perlu kita perhatikan, kita perlu mengenali sampel kita apa. Apakah membutuhkan bahan pembawa atau tidak. Kemudian dalam hal penyajian sampel, maka kita perlu memperhatikan keseragaman penampilan sampel. Keseragaman penampilan itu bisa berkaitan dengan ukuran, kemudian juga berkaitan dengan dimensinya, bentuknya, gitu ya.
Kadang kalau sampel yang bentuknya berbeda itu nanti bisa menimbulkan persepsi yang berbeda. Kemudian kalau sampel itu dipotong-potong, irisannya, ketebalannya juga harus sama antara satu sampel dengan sampel yang lain. Kita upayakan seseragam mungkin antara dari berbagai sampel kita itu penampilannya seseragam mungkin. Kecuali memang kita akan menguji perbedaan warna, misalnya kan warnanya pasti ada perbedaan, nggak apa-apa, beda. Tapi kalau tidak sedang menguji warna, nanti ada caranya, yaitu dengan menggunakan warna lampu tertentu yang akan memanipulasi perbedaan warna tadi. Kemudian keseragaman wadah. Kita mungkin menggunakan cawan untuk menempatkan sampel kita, maka cawan yang digunakan harus sama semua ya. Juga warnanya, bentuknya gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan persepsi, oh ini pakai cawan yang lebih bagus, oh ini pasti lebih enak. Jangan sampai ada persepsi seperti itu. Yang kemarin kita sudah bahas tentang psychological error ya, yang bisa muncul di dalam penilaian. Nah, untuk menghindari hal itu, kita perlu menggunakan wadah yang seragam, bentuk, warna, dan ukurannya. Kemudian ukuran sampel, berapa banyak sampel sebaiknya disajikan. Kalau kita punya sampel yang banyak untuk diuji, dalam satu kali pengujian, berapa banyak sampel yang disajikan, dengan ukurannya berapa. Kita punya sampel roti misalnya. Kita punya sampel roti A, B, C, D, E, gitu ya. Ada 5 sampel. Nah, itu kita bukannya menyajikan roti dalam bentuk roti yang besar, yang seperti yang dijual, roti bijian itu, roti pisang atau apa. Bukan seperti itu, tetapi kita menyajikannya dalam bentuk potongan kecil secukupnya untuk pengujian yang akan dilakukan sesuai dengan banyaknya atribut yang diuji. Nah, biasanya sampel padat antara 28 gram, sampel cair 16 ml. Tapi kalau memang perlu dicicipi, semua atribut yang dinilai itu perlu dinilai ketika berada di rongga mulut, ketika dimakan, ya mungkin kita bisa sajikan 2 kalinya. Sampel yang disajikan terlalu banyak akan menyebabkan analis merasa enak gitu ya. Melihat sampel yang banyak itu sudah, aduh saya harus menilai sekian banyak dan besar-besar ya. Jadi menimbulkan persepsi yang sudah enggan untuk menilai. Jadi ini perlu diperhatikan supaya jumlah dan ukuran sampel kita tepat. Kemudian terkait dengan suhu penyajian. Suhu berapa ya sebaiknya sampel disajikan? Nah, kita perlu mengetahui yang pertama adalah pengujian yang kita lakukan itu pengujian apa? Uji deskriptif kah? Uji pembedaan kah? Uji kesukaan kah? Nah, secara umum sampel harus disajikan pada suhu ruang. Tapi kalau kita memang punya sampel yang harus disajikan sesuai suhu penyajiannya yang biasa, ya kita sajikan sesuai suhu yang biasanya sampel itu disajikan. Misalnya es krim. Kalau kita menunggu es krimnya sesuai suhu ruang kan sudah leleh ya. Jadi ya kita sajikan pada suhu es krim itu masih dalam keadaan beku. Tapi kalau kita ingin menguji misalnya puding. Nah, produk puding mungkin nanti kalau kita menguji kemanisan, ya kita perlu pada suhu optimum, tingkat kemanisan yang optimum yang bisa dideteksi dengan baik oleh panelis gitu. Minuman misalnya, kalau minuman itu biasa disajikan hangat, ya kita sajikan hangat, misalnya wedang jahe, wedang uwo gitu ya. Nah, kalau minuman itu biasa disajikan dingin, minuman soft drink misalnya. Nah, kita juga perlu menyajikannya dalam keadaan dingin. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, minuman dingin itu tidak kurang dari 45 derajat Fahrenheit, kurang lebih 7 derajat Celcius ya. Kemudian minuman panas tidak lebih dari 170 derajat Fahrenheit. Nanti kalau terlalu tinggi, terlalu panas kan kasihan lidahnya atau panelisnya sibuk niup dulu gitu ya. Akhirnya nanti saat mencicipi itu suhunya nggak sama satu panelis dengan panelis lain. Maka suhu penyajian harus sama pada semua sampel dan sesuai dengan jenis sampelnya tadi. Kemudian bagaimana cara penyajian sampel dalam uji sensoris? Apakah kita seperti memberikan hidangan kepada tamu? Apakah kita seperti
kalau kita menyajikan di warung makan, ya, tentu tidak ya. Jadi ada aturannya di dalam pengujian sensoris. Yang pertama adalah semua sampel yang kita sajikan untuk pengujian sensoris harus diberi kode 3-4 digit angka. Kodenya angka, 3 digit angka acak, atau bisa 4 digit angka acak. Tidak boleh ada yang sama, tidak boleh berurutan. Jadi penggunaan 3 digit angka atau 4 digit angka untuk kode sampel ini salah satunya juga tujuannya supaya panelis tidak terpengaruh oleh perbedaan sampel gitu. Jadi kalau kita beri nama sampelnya itu kita beri nama tertentu, mungkin itu akan menimbulkan persepsi yang nanti mempengaruhi pengujian pada panelis. Jadi kita beri kode. Kemudian jumlah sampel disesuaikan dengan tipe pengujian. Tadi sudah Ibu singgung bahwa banyaknya sampel, jumlah sampel itu sesuai dengan pengujian. Banyaknya itu artinya satu jenis sampel itu berapa banyak, tadi sudah dibahas. Kemudian kalau misalnya nih dalam penelitian saya ada 12 perlakuan. Jadi ada 12 sampel yang harus diuji. Apakah 12 itu disajikan bersama-sama atau disajikan bertahap? Atau disajikan berapa gitu ya. Nah, itu disesuaikan dengan tipe pengujian yang digunakan. Nanti kita akan bahas tersendiri pada bab lain tentang tipe-tipe pengujian. Kalau kita misalnya melakukan uji pembedaan. Uji pembedaan itu untuk mengetahui perbedaan satu sampel dengan sampel yang lain. Kita menggunakan metode segitiga misalnya. Ya berarti kalau metode segitiga itu penyajian sampel setiap penyajian 3. Dua sampel yang sama, satu sampel yang beda gitu. Nah, kalau kita menggunakan metode pengujian uji deskriptif menggunakan metode scoring gitu ya, bolehlah 6 sampel sekaligus atau 3 sampel. Nanti di jeda waktu 3 sampel lagi. Jeda waktu 3 sampel lagi sampai 12 sampel kita teruji semuanya gitu ya. Kemudian tujuannya kita harus memperhatikan banyaknya sampel yang disajikan supaya panelis tidak jenuh dengan melakukan penilaian. Kalau sekaligus diberi sampel yang banyak, dia akan mengalami kejenuhan untuk melakukan penilaian dan akhirnya hasil penilaiannya tidak bagus. Ya karena sudah jenuh, jadi bingung gitu ya, confused gitu. Ini tadi yang seperti ini yang rendah saya nilai berapa ya? Nah itu jadi kurang fokus gitu. Jadi lebih baik kalau sampelnya banyak, sajikan secara bertahap. Akan menolong panelis juga untuk lebih fokus dalam penilaian. Kemudian kita perlu menggunakan wadah dan perlengkapan yang bersih. Ya, kita harus menjaga nilai estetika juga. Kalau wadahnya kotor menimbulkan rasa yang kurang nyaman bagi panelis untuk menilai atau bau gitu ya. Misalnya kita menguji sampel air minuman pakai gelas sloki kecil-kecil. Nah, karena gelasnya disimpan di lab lama kok ada bau apek, nah itu akan mengganggu penilaian, nggak boleh ya. Jadi harus wadah yang benar-benar bersih, tidak menimbulkan bau yang menyimpang, yang mengganggu penilaian, dan juga warnanya yang bersih gitu. Jadi harus diperhatikan dalam penyajian. Kemudian dalam penyajian sampel dalam uji sensoris perlu dilengkapi tisu. Kalau kita mencicipi makanan minuman seringkali butuh tisu untuk membersihkan. Kemudian air kumur karena panelis harus membersihkan rongga mulutnya setiap kali berpindah dari satu sampel ke sampel berikutnya. Kemudian borang penilaian. Kita perlu lengkapi sampel kita dengan semua kelengkapan ini. Nah, ini salah satu contoh preparasi sampel dan penyajiannya. Ini adalah sampel brownies, ya, sampel brownies 6000 dari penelitian yang lalu yang kami lakukan. Jadi dalam penyajian sampel ini menggunakan nampan putih, kemudian di situ diberi kode dan sampelnya diletakkan sesuai kodenya supaya panelis bisa menilai sesuai kode yang diberikan. Dan juga diberikan lembar penilaian atau borang penilaian. Ini salah satu contoh penyajian sampel dalam pengujian sensoris. Kebetulan waktu itu ada 9 sampel dan dilakukan bersama-sama 9 sampel ini, tetapi disarankan pada panelis untuk
Nah, ketika berpindah dari satu sampel ke sampel berikutnya, beristirahat sejenak beberapa menit, beberapa detik gitu ya, jadi tidak langsung, tidak perlu buru-buru supaya tidak merasa enak dan juga tidak jenuh lagi dengan penilaian yang harus dilakukan. Baik, demikian tentang penyajian sampel yang perlu dilakukan dalam uji sensoris. Ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan tadi, jadi harus kita pertimbangkan untuk wadah yang digunakan, kemudian ukuran sampel, dan semua hal tadi harus benar-benar kita perhatikan dengan baik. Baik, untuk materi tentang penyajian sampel cukup sekian. Terima kasih untuk perhatian Anda dan silakan Anda mencari referensi yang lebih lengkap dan bisa berdiskusi di luar pertemuan di kelas. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa pada materi berikutnya.